kami sedang ada di era Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di mana hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang sudah sangat singkat ini, kami sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus sedang dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah persiapkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, di dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Biarlah setiap kami semua menangkap apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu atas kami semua, pribadi lepas pribadi, supaya tujuan dan kehendak Tuhan terjadi melalui kami, yang Engkau pakai menjadi alat-Mu dan saksi-Mu Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari sampaikan pelajaran atau pengajaran-Mu Tuhan kepada setiap kami semua. Satu hal yang mungkin belum pernah kami dengar sebelumnya, karena inilah sesuatu hal yang lengkap dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami, penuhi kami Roh Kudus, ambil alih saat-saat ini dan waktu-waktu ini. Buka pikiran dan hati kami terbuka untuk karya-Mu Roh Kudus di tengah ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan, lewat urapan dan roh hikmat, wahyu dan pengertian kami dapat memahami, dan pada akhirnya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita siap untuk firman Tuhan berkata bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya akan melanjutkan untuk pengajaran kita minggu yang lalu, saudaraku. Dikecilin dikit saja. Oke, ya. Nah, kemarin kita berbicara tentang identitas Pentakosta, ya, identitas Pentakosta, bahwa di dalam kegerakan kekristenan sampai hari ini, ya, sejak dari peristiwa Pentakosta yang pertama yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, yaitu yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal kedua itu, Roh Kudus terus bergerak, saudaraku, sampai pada tahun 1901 itu di Azusa Street. Dan di Azusa Street itu ada seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour, dipakai oleh Tuhan saat itu untuk membawa kegerakan Roh Kudus ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, lewat peristiwa Azusa Street itu William Seymour ini bernubuat bahwa 100 tahun ke depan, nah itu tahun 1906 itu terjadinya nubuatan itu. 1906, sekarang udah 2000, berarti 100 tahun sejak 1906, itu berarti hari-hari ini. Dan itu sedang digenapi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Pak Niko sebagai gembala pembina kita menangkap pesan ini, bahwa inilah sekarang era di mana Pentakosta yang ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang ketiga ini, yang akan lebih dahsyat lagi dibanding yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti. Ini akan menjadi penggenapan kitab Yoel juga, saudara, bahwa pada hari-hari terakhir, ya, dikatakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Rohku akan dicurahkan atas semua manusia yang mau menanggapi, yang mau merespon. Yang nggak merespon, yang nggak menanggapi, nggak dapat, saudara, nggak menerima janji Bapa. Setiap kita yang mau merespon kitab Yoel ini, ya kan, kita mau percaya, kita pasti menerima janji Bapa ini, saudara. Ya, dan saudara perlu, karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus juga. Sebelum dia naik ke surga, ya, Tuhan tuh pesan sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, ya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem itulah nanti kamu akan diperlengkapi, ya kan, dari kekuasaan, dari kuasa, otoritas, power, kekuatan, kesanggupan dari Yang Maha Tinggi, sehingga kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus waktu itu. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu bisa terjadi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, jika
kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, kita harus terima Roh Kudus. Roh Kudus itu penting. Karena itu juga sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan satu hal begini. Dia berbicara begini kepada murid-muridnya. Kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu sudah menerima baptisan, kamu sudah dibaptis dengan air. Tetapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus juga. Roh Kudus akan turun atasmu. Berarti dalam kekristenan, ya kan? Dalam kekristenan ada baptisan yang harus kita terima. Karena ini amanat dari Tuhan Yesus sendiri. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan satu lagi baptisan api. Baptisan api ini ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan ini adalah proses kehidupan kita, padang gurun setiap kita, salib yang harus kita pikul. Ada yang menafsirkan seperti itu, ya. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa baptisan api ini termasuk menjadi satu dengan baptisan Roh Kudus, karena Roh Kudus dilambangkan juga dengan api. Yang mana yang betul? Dua-duanya bisa terjadi seperti itu, ya. Proses kehidupan kita, salib yang harus kita pikul itu pun merupakan baptisan api buat kita juga. Yang mengerti katakan amin sampai di sini, ya. Kegerakannya Pentakosta pertama di Kamar Loteng, Yerusalem, kemudian tahun 1901-1906 di Azusa Street, dan sekarang 100 tahun kemudian sejak 1906, yaitu hari-hari ini, ya, sedang digenapi. Nah, dari kegerakan Roh Kudus itu maka menghasilkan, kemarin kita lihat datanya saudaraku, ada 698 juta orang dari total 27% kekristenan seluruh dunia. Kekristenan yang ada di seluruh dunia 27%. Dari 27% itu totalnya 698 juta itu adalah orang-orang yang tergabung dalam tiga golongan ini, tiga mainstream, aliran lah, katakan begitu. Ada aliran yang pertama Pentakosta, yang kedua kemudian dari Pentakosta itu ada keluar aliran karismatik, dan dari aliran karismatik itu kemudian ada lagi keluar aliran neo karismatik. Jadi ada tiga, sampai hari ini ada tiga kelompok aliran kekristenan yang ada, ya. Dan Pentakosta ini sepertinya yang paling besar saudaraku, karena 698 dari total 27% itu. Nah, apa perbedaannya antara Pentakosta dan karismatik dan neo-karismatik? Karismatik dan neo-karismatik itu sama, nggak beda jauh, ya. Tapi dengan Pentakosta ada sedikit perbedaan, yaitu apa? Di dalam bahasa roh, di dalam baptisan Roh Kudus tadi. Ya, kalau di karismatik dan di neo-karismatik itu mereka percaya memang ada baptisan Roh Kudus, tetapi mereka tidak mau berbahasa roh, mereka tidak mau menerima karunia-karunia roh. Padahal di Alkitab jelas, gereja di akhir zaman ini yang digambarkan dalam gereja para rasul, kisah para rasul itu adalah gereja yang bergerak, berjalan, melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi mereka walaupun percaya baptisan Roh Kudus, tapi mereka tidak mau berbahasa roh, menolak. Dan mereka tidak percaya, tidak menerima karunia-karunia Roh Kudus juga. Ya, ini perbedaannya. Tapi kalau Pentakosta, kita percaya ada karya Roh Kudus sampai hari ini. Amin, saudaraku. Sudah percaya nggak karya Roh Kudus masih ada sampai hari ini? Percaya? Ya, berarti saudara orang Pentakosta. Bilang kiri kanan, kalau kau percaya karya Roh Kudus masih terjadi hari ini, bilang kiri kanan, aku orang Pentakosta. Ya, ini saudaraku, ini sedikit perbedaan yang mendasar. Nah, ini kita belajar. Disinilah keutuhan dari Injil. Kebanyakan kekristenan sekarang dengan berbagai latar denominasi, aliran, tetapi tidak mengajarkan Injil yang utuh. Injil yang hanya sebagian saja, yang menurut mereka, ini cocok, ini enak, ini rasanya mendukung istilahnya kebebasan atau apalah namanya, ya kan? Tetapi kalau kita mau belajar Injil Kristus atau Alkitab saudara secara utuh, itu ada 5 saudaraku. Injil itu berbicara tentang keselamatan, Injil mengajarkan tentang keselamatan, Injil juga mengajarkan tentang kekudusan. Setelah kita diselamatkan,
tidak berhenti. Keselamatan di dalamnya ada kelahiran baru, ada pertobatan, ada baptisan air, itu masuk di sini di keselamatan itu. Setelah kita diselamatkan nggak berhenti, setelah kita dibaptis air nggak berhenti. Kita harus masuk dalam pengajaran yang kedua, kehidupan yang kedua, yaitu kekudusan. Kita harus berusaha berjalan hidup dalam kekudusan. Ini hanya bisa dilakukan oleh setiap kita kalau Roh Kudus turun atas kita. Kalau kita menerima Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Karena dikatakan tadi Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus itu yang akan membuat kita menerima, menjadikan kita berkuasa untuk menjadi saksi, untuk kita bisa hidup kudus. Kenapa banyak gereja Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen nggak bisa hidup kudus? Hidupnya terus terikat dengan kedagingan, dengan hawa nafsu keduniawian. Karena mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal Tuhan bilang, ketika aku naik ke surga, lebih baik aku naik ke surga, lebih baik aku kembali ke surga, supaya dengan demikian Roh Kudus bisa turun kepadamu. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolongmu. Nah, perhatikan statement-statementnya Tuhan Yesus. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolongmu. Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan diturunkan ini adalah yang akan mengajarkan engkau tentang kebenaran, yang akan menginsafkan engkau dari segala dosa dan kesalahan pelanggaranmu. Jadi ini Roh Kudus ini sekarang, pribadi Roh Kudus inilah yang ada bersama dengan kita untuk menggantikan kehadiran Yesus pada waktu ada di bumi ini. Dan Roh Kudus masih berkarya sampai hari ini untuk melahirkan baru kita, ya kan, untuk membaptis kita dalam Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu. Jadi kekristenan tidak lengkap. Saudara belajar Injil, belajar Alkitab tidak lengkap kalau saudara tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Ya. Kemudian ada kesembuhan ilahi dan ada kedatangan Tuhan kedua dengan segera. Ini pengajaran Alkitab yang utuh meliputi 5 pilar ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi saudara mau yang utuh, mau atau yang enggak, itu tergantung respon saudara. Sekali lagi, ini saya stabilo, saya highlight. Keselamatan, janji Bapa, kegenapan janji Bapa, pertolongan Tuhan, itu tergantung dari respon kita. Yang mengerti katakan amin. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Jadi kita nggak bisa hanya menuntut Tuhan kok berjanji ini, tapi kita nggak pernah lakukan bagian kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. Ada pemahaman yang keliru tentang bahasa roh. Dan kita mau lihat pemahaman apa itu yang keliru, yang selama ini beredar di kalangan gereja Tuhan, umat Tuhan. Dan kita mau lihat kebenaran Alkitabiahnya seperti apa, jawaban Alkitabnya apa. Yang mengerti katakan amin sampai di sini? Ya, kita mau belajar satu persatu ya. Kita lihat apa pemahaman yang keliru. Jadi bahasa roh itu tanda awal. Saudara tahu atau tidaknya sudah dibaptis Roh Kudus atau belum? Tandanya adalah sudah berbahasa roh belum. Tanda awal, tanda pertama itu adalah dengan berbahasa roh. Itu semua ada dicatat di Alkitab. Nanti kita lihat ayat buktinya ya. Bukti-buktinya kita lihat. Kita belajar di sini dulu. Ini penting supaya saudara menerima Injil yang lengkap. Yang pertama lihat. Orang berpikiran kelirunya begini tentang bahasa roh. Bahasa roh itu dilakukan di gereja, yang dilakukan di gereja sekarang atau dengan bahasa aslinya glossolalia itu bukan bahasa roh yang asli. Nah, ya kan? Karena bahasa roh yang asli itu adalah seperti yang di Kisah Rasul pasal kedua. Seperti apa bahasa roh yang di Kisah Rasul pasal 2 di era Pentakosta itu? Yang pertama di kamar loteng itu. Jadi mereka berbahasa roh waktu itu bersama-sama, waktu mereka berdoa, waktu ibadah.
Waktu ibadah mereka berbahasa roh bersama-sama. Semua 120 murid yang ada di kamar loteng berbahasa roh seperti angin bergemuruh. Waduh, luar biasa. Seperti angin bergemuruh. Ada lidah-lidah api, Roh Kudus berupa lidah api turun hinggap di atas mereka. Dan itu bisa dilihat waktu itu. Luar biasa, ya. Nah, waktu mereka berbahasa roh itu, orang-orang di situ mereka mendengar seolah-olah mereka itu seperti sedang ngomong dalam bahasa mereka, dapat didengar gitu. Nah, sementara bahasa roh yang sekarang kita mendengarnya seperti asing. Nah, ini yang membuat pemahaman jadi keliru. Ada sebuah pengalaman nyata dialami oleh Bapak Weliar Kauntu, saudaraku. Worship leader yang sering mendampingi Pak Niko healing movement ataupun pelayan Pak Niko khotbah dimanapun, sampai ke Yerusalem, Israel pun Pak Weliar ini mendampingi Pak Niko sebagai worship leadernya. Waktu beliau memimpin pujian penyembahan dalam sebuah acara di Amerika. Saya acaranya lupa itu apa. Pokoknya dihadiri oleh pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja-gereja di lingkup Amerika dan sekitarnya, saudaraku. Nah, waktu Pak William ini sedang memimpin, dia berbahasa roh seperti halnya yang kita dengar saat ini. Berbahasa roh seperti yang kita dengar saat ini. Nah, setelah selesai, seorang ibu-ibu menghampiri Pak William ini. Pak, Bapak dari mana? Orang mana gitu? Saya orang Indonesia. Tuh. Tapi Bapak tadi saya dengar Bapak berbicara dalam bahasa Spanyol. Ternyata ibu ini bisa bahasa Spanyol, saudaraku. Saya mendengar Bapak tadi berdoa, berkata-kata, saya dengar seperti berbahasa Spanyol. Saya pikir Bapak orang Spanyol. Ternyata Bapak orang Indonesia. Nah, di sini Pak William dapat satu pengalaman. Padahal tadi dia sedang berbahasa roh, tetapi didengar oleh orang seperti orang berbahasa Spanyol. Nah, Pak William nanya, tadi emangnya saya bahas dalam bahasa Inggris tentunya ya. Tadi waktu saya ngomong seperti bahasa Spanyol itu artinya apa kepada ibu itu? Artinya I adore you dalam bahasa Inggris. I adore you, I worship you. Artinya aku menyembahmu, aku memujamu. Artinya seperti itu. Nah, ternyata dari hal ini Pak William mengerti dan disampaikan kepada Pak Niko. Nah, itulah seperti yang terjadi di dalam kamar loteng Yerusalem. Berbahasa roh seperti yang kita nggak tahu artinya, tapi orang mendengar seperti berbicara dalam bahasa masing-masing gitu. Bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kenapa bisa begitu? Tim teologi dari Pak Niko yang di Gatot Subroto Jakarta, mereka mendapatkan seperti ini, saudaraku, bahwa pada saat Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem itu, mereka berbahasa roh seperti kita saat ini berbahasa roh, tetapi mereka seolah-olah mendengar orang-orang itu berbahasa mereka masing-masing dapat dimengerti, seperti seolah berbahasa, disebutkan tuh ada bahasa mana di Alkitab tuh. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan sedang membuat mujizat di situ, sehingga mereka dapat seolah-olah mendengar seperti mereka berbahasa mereka sendiri. Ini dasarnya begini, saudara. Ya. Jadi anggapan itu adalah bahwa bahasa yang sekarang ini udah gak asli lagi. Padahal ada bahasa roh yang memang harus ditafsirkan, tetapi ada bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan. Kalau bahasa roh yang harus ditafsirkan, ingat kemarin, adalah untuk mengajar, untuk membangun jemaat, untuk seperti bernubuat begitu. Tetapi bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan itulah bahasa roh untuk diri kita sendiri, untuk penyembahan kita kepada Tuhan, untuk membangun iman kita. Semua ada di Alkitab. Nanti kita lihat kalau waktunya keburu ya. Semua ada di Alkitab. Kenapa kita harus berbahasa roh? Membangun iman kita ketika saudara imannya lemah.
karena banyaknya persoalan apa, saudara lemah, nggak tahu harus berdoa apa lagi dengan bahasa Indonesia. Saudara berbahasa roh, berdoa aja dengan bahasa roh itu yang Tuhan karuniakan. Amin. Karena dengan saudara berdoa dengan bahasa roh, saudara sedang membangun iman kembali. Iman yang lemah dikuatkan kembali. Bahasa roh juga dikatakan dalam Alkitab, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, tidak ada yang mengerti. Kita pun nggak ngerti, hanya Tuhan yang tahu. Iblis juga nggak tahu, saudaraku. Enak kan? Kita berdoa bahasa roh, iblis nggak tahu artinya apa. Karena itu apa? Ada mengatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ketika sudah nggak tahu lagi berdoa dalam bahasa apapun, Indonesia, bahasa daerah apapun, sudah nggak bisa lagi doa aja bahasa roh. Sudah sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan lagi kepada Tuhan, dan Tuhan tahu artinya. Amin. Bahasa roh itu seperti bahasa ibu, saudara. Ya. Bahasa ibu, bahasa roh, bahasa surga kita. Kita kan keluargaan kita keluargaan surga. Amin. Bahasa ibunya istilahnya dalam tanda kutip ya, itu adalah bahasa roh itu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kebenaran Alkitabnya lihat, istilah senolalia dan glosolalia tidak ada dalam Alkitab. Glosolalia merupakan perpaduan dari kata glosa, bahasa, lidah, dan laleo mengatakan. Jadi glosolalia itu berkata-kata dalam bahasa lidah. Ya. Kata dasar Yunani yang sama digunakan di dalam kamar loteng. Ini kisah 2 ya. Sebenarnya gini, waktu saya belajar di Karisma, STT Karisma itu, kata senolalia ini yang nggak ada, saudara. Di Alkitab nggak ada. Glosolalia ada, ya. Ini mungkin salah ketik ya. Kata glosolalia ini dipakai di kisah 2 ayat 4. Ini dipakai glosolalia. Kisah 10:46 kalimat kata asli Yunaninya glosolalia. Di keluarga Cornelius kisah 19 juga sama, ya. Jika pada kisah 2 ada yang mendengar, ya kan? Jika pada kisah 2 ada yang mendengar murid berbahasa roh dalam bahasa mereka sendiri, tidak demikian dengan kisah 10:46 dan kisah 19 ayat 6. Jelas ya? Kisah 2 ayat 4 yang tadi saya ngomong, mereka berbahasa roh tapi seperti yang mereka dengar adalah bahasa mereka sendiri. Itu kisah 2 ayat 4. Tetapi yang di kisah 10:46 dan kisah 19 ayat 6 itu tidak demikian. Bahasa rohnya seperti yang sekarang ini. Jelas? Itu pun sudah berbeda. Memang yang di kisah 2 bahasa rohnya seperti seolah yang kita dengar adalah bahasa mereka sendiri. Tetapi yang di kisah 2, kisah 10:46 itu tidak. Benar-benar bahasa rohnya orang nggak tahu. Bukan bahasa mereka sendiri, bukan. Memang benar-benar bahasa roh. Yang di kisah 10:46, kisah 19 ayat 6. Ya. Peristiwa Cornelius dan murid di Efesus umumnya dimaknai sebagai bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia, itu glosolalia itu. Ini kesimpulan yang pertama. Ya, bahasa roh yang terjadi dialami oleh Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, saudaraku. Bukan orang yang percaya tadinya. Ya. Murid-murid di Efesus juga berbahasa roh bersama-sama, ada 12 orang berdoa mendapatkan bahasa roh dan mereka bersama-sama. Ya. Itu bahasa roh yang tidak dimengerti. Itu glosolalia. Bahasa aslinya glosolalia. Bahasa roh ya yang di Kisah Rasul 2 yang merah ini itu senolalia. Perbedaannya gitu. Senolalia ini bahasa Latin. Kalau glosolalia ini bahasa Yunani, saudara. Ya. Itu perbedaannya. Jadi ada istilah 2, senolalia dan glosolalia. Kalau senolalia itu adalah seperti yang di Kisah 2. Didengarnya seperti seolah-olah dalam bahasa mereka sendiri. Tapi glosolalia ini yang kita sedang pakai di ibadah ini glosolalia. Gak ada orang yang mengerti. Kita gak ngerti, iblis gak ngerti, hanya Tuhan yang ngerti. Fungsinya untuk apa kita berdoa berbahasa roh? Menyembah, untuk penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Untuk membangun iman kita. Oke, nanti kita kalau ada kesempatan kita kasih waktu untuk tanya jawab, boleh, ya. Saudara boleh bertanya.
Kisah 2 ayat 1 sampai 11 tentang Pentakosta itu ya adalah sebuah peristiwa khusus di mana bahasa roh yang diilhamkan Roh Kudus kemudian didengar dalam bahasa-bahasa yang dimengerti manusia, bahasa asing, kemudian disebut dengan istilah xenolalia, sekalipun kata dasar Yunani yang digunakan glosso dan laleo, ya kan? Kisah 10. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, kisah 10 dan kisah 19 tadi. Ini kesimpulannya di sini, ya, kesimpulannya di sini tadi. Nah, ini saya mau jelaskan ini. Bahasa roh glossolalia yang sama di kisah 10 ini pada saat yang khusus Tuhan memberi mujizat bagi para pendengar untuk mendengar dalam bahasa masing-masing. Bagi pelakunya yang berbahasa roh tadi, dia tetap berbahasa roh, tetapi Tuhan mengubah kata-kata itu menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh si penerima. Jadi ada unsur mujizat Tuhan di situ. Ya, ini menjawab jawaban dari bahwa anggapan yang keliru tadi bahwa bahasa roh yang sekarang itu udah nggak asli karena nggak sesuai dengan kisah 2 yang terjadi di Pentakosta Kamar Loteng Yerusalem. Jawabannya seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang bertanya kepada saudara atau berkata bahasa rohmu nggak asli, yang asli itu di kisah 2 bisa dimengerti. Iya, jawabannya ada 2 memang. Bahasa roh xenolalia bisa dimengerti seperti mendengar bahasa mereka masing-masing, dan glossolalia itu tidak bisa dimengerti. Amin, saudaraku. Yang glossolalia itu tidak perlu diterjemahkan karena itu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu boleh dilakukan di ibadah, boleh. Karena waktu kisah Rasul 2 itu pun mereka 120 murid dalam ibadah berbahasa roh bersama-sama. Itu dasar alkitabiahnya, ya. Kemudian kita lihat pemahaman yang kedua yang keliru. Bahasa roh hanya untuk doa pribadi. Tidak boleh dalam ibadah. Harus ada yang menafsirkan kalau dalam ibadah. Iya. Memang Alkitab berkata bahasa roh harus ditafsirkan, tapi baca kalimat selanjutnya di penjelasan Paulus bahwa bahasa roh yang perlu ditafsirkan itu adalah bahasa roh yang digunakan untuk fungsi mengajar jemaat. Untuk khotbah itu harus ditafsirkan. Jelas sampai di sini, saudaraku? Ya. Lihat kebenaran Alkitabnya. Ada fungsi bahasa roh yang tidak perlu penafsiran. Yaitu apa? Penggunaan pribadi untuk membangun diri yang tadi saya sudah bilang, ya, memuji menyembah dalam roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh yang digunakan oleh jemaat dalam ibadah untuk penyembahan sendiri-sendiri boleh dilakukan. Jadi bebas saudara di ibadah begini, karena sudah mau membangun diri saudara, itu boleh berbahasa roh. Justru didorong, ya. Ada fungsi bahasa roh yang perlu penafsiran, yaitu untuk kepentingan mengajar, untuk membangun jemaat. Ini baru boleh harus ditafsirkan, ya. Oke, ini pemikiran atau pemahaman yang kedua yang keliru, yang sering kali kita terima, ya. Next berikutnya. Jadi jawabannya apa kalau ada yang nanya kepada saudara? Bahasa roh itu harus pribadi di rumah, nggak boleh di ibadah. Saudara jawab aja seperti ini, ya. Untuk pribadi dan untuk dalam ibadah boleh. Untuk ibadah karena untuk penyembahan kita. Ya, kalau yang harus ditafsirkan itu adalah untuk fungsi mengajar atau berkhotbah. Itu aja jawabannya, ya. Next berikutnya. Nah, dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, ya. Alkitab study life, study Bible, ya, studi Bible, ya. Itu ada keterangannya di situ ditulis mengenai 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Dikatakan begini. Bahasa roh yang sedemikian jelas mempunyai nilai bagi penyembahan dan doa pribadi tiap orang Kristen. Nah, jadi bahasa roh itu mempunyai nilai bagi penyembahan. Ini maksudnya bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan. Ya. Yang dimaksud dengan doa pribadi bukan sekedar doa di rumah, melainkan doa untuk diri pribadi, membangun diri sendiri, menyampaikan keluhan yang tak terucapkan, doa yang tak terucapkan, yang disampaikan di mana saja termasuk dalam ibadah. Ya.
dari sudut pandang pastoral, penggembalaan, ya, berbahasa roh untuk doa pribadi juga tentunya harus terlihat dalam ibadah. Dalam ibadah ini harus terlihat, ya, dalam konteks pastoral nih, ya, dalam penggembalaan, supaya apa? Gembala tahu, pemimpin rohani tahu, jemaatnya yang digembalakan itu sudah terima baptisan Roh Kudus atau belum. Para pelayannya yang melayani sudah terima baptisan Roh Kudus belum. Itu fungsinya, saudaraku, supaya dalam penggembalaan bisa ketahuan, oh ini berarti mereka belum baptis Roh Kudus nih, karena mereka nggak berbahasa roh, nggak mau berbahasa roh. Tapi kalau dalam ibadah berbahasa roh itu tanda awal, ya, tanda pertama, bukti pertama bahwa bisa dilihat, oh dia sudah menerima baptisan Roh Kudus. Ya, Pentakosta khususnya di dalam pembinaan Pak Niko ini sangat dimotivasi buat kita semua. Karena ini akan memang membawa dampak luar biasa. Kita lihat perkembangannya, saudaraku. Ya, penggembalaan yang ada di naungan Pak Niko ini sangat maju pesat luar biasa sampai ke luar negeri. Dari 400 orang sekarang udah banyak sekali cabang-cabangnya sampai di luar negeri. Bahkan GBI, ya, sinode GBI sendiri ini yang terbesar, ya, terbesar adalah yang di bawah pembinaan Pak Niko. Kenapa? Karena Pak Niko sangat menekankan 3 hal ini, yaitu apa? Hadirat Tuhan, pengurapan, dan bahasa roh. Ini selalu diucapkan Pak Niko, diingatkan terus kepada kita. Ingat 3 hal di dalam ibadah kita. Harus dipastikan ada 3 unsur ini terjadi. Harus ada dalam ibadah supaya jemaat bertumbuh. Apa itu? Jemaat mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan di ibadah. Yang kedua, ada pengurapan Roh Kudus dicurahkan yang akan mengajar jemaat, membukakan pengertian, merubah paradigma jemaat tentang belajar Injil yang utuh itu sendiri. Karena selama ini jemaat seperti seolah-olah ditutupi, nggak boleh belajar Injil yang utuh, hanya sebagian saja, hanya mengusahakan pada satu pengajaran. Contoh misalkan tentang memfokuskan pada baptisan terus, yang lain nggak ada. Makanya disebut gereja baptis, misalkan seperti itu. Hanya keselamatan, yang lain dilupakan, sedikit sekali. Maka mungkin muncul bala keselamatan, misalkan seperti itu. Tapi kalau Pentakosta yang utuh itu mengajarkan 5 hal ini, menekankan 5 hal ini secara seimbang. Dan ini kunci kegerakan dan pertumbuhan gereja Tuhan. Buktinya sudah kelihatan. Penggembalaan yang di bawah Pak Niko luar biasa bertumbuh, baik secara jumlah maupun secara kualitas, saudara. Saya berdoa, saya berharap di Kalijati juga mengalami, merespon. Mungkin ini baru pertama saudara mendengar, masih asing, nggak apa-apa. Hari ini sudah mendengar, terima doa sama Roh Kudus. Tuhan, apa maksudmu dari pengajaran yang aku dengar hari ini? Murid di Efesus, 12 orang murid itu, Paulus datang ke Efesus ceritanya nih, ketemu sama murid-murid di situ, ditanya sama Paulus, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Kata murid-murid di Efesus, ini murid loh ya, murid nih, kualitasnya murid nih, murid bukan jemaat nih, ya kan? Alkitab menulis murid-murid, bukan orang percaya, orang Kristen atau apa, bukan. Levelnya murid. Makanya ketika ketemu sama Petrus, ditanya, hei murid-murid, kamu udah terima Roh Kudus belum? Belum. Pertanyaannya kok, kamu udah terima Roh Kudus belum? Jawab murid begini, kami sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Wah, kalau begitu kamu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Karena baptisan Yohanes Pembaptis belum memakai di dalam nama Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, amanat agung diberikan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disitulah mulainya. Makanya kalau sudah dibaptis air secara selam, makanya yang membaptis, pendeta yang membaptis akan bilang, aku membaptis engkau sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu baptisan yang alfiabiah. Sesuai amanat agung Tuhan Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis dulu belum di dalam nama Yesus, karena Yesus belum muncul. Yesus belum muncul. Kan Yohanes Pembaptis pembuka jalan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, berita khotbahnya Yohanes Pembaptis hanya tentang itu. Bertobat, baptis sama Yohanes. Baptisan Yohanes apa? Baptisan pertobatan. Kalau baptisan dalam nama Yesus setelah amanat agung, apa? Baptisan menjadi murid. Jadi saudara yang sudah dan akan dibaptis secara selam, saudara, ini adalah baptisan untuk menjadi murid. Pertobatan dia tetap, tapi juga selanjutnya menjadi murid. Ingat ya, kata baptis itu adalah baptiso, diselam, dicelup, ditenggelamkan, dan diangkat kembali. Itu baptiso. Kalau saya mau tanya nih ya, misalkan Pak Andreas, kalau cuma cuci muka, mandi nggak namanya Pak Andreas? Siapa lagi ya? Pak Edi. Pak Edi kalau cuci muka, disebutnya sudah mandi belum? Belum. Siapa lagi ya? Ayo. Nah, yang ulang tahun kemarin. Kalau cuma cuci tangan, udah mandi belum? Belum. Namanya mandi gimana sih? Puasa semua. Ya. Dan namanya baptis artinya ditenggelamkan. Berarti kalau nggak ditenggelamkan sudah dibaptis belum? Namanya dibaptis nggak? Hah? Saya ulang. Baptis artinya ditenggelamkan dan diangkat. Jangan ditenggelamkan terus. Nanti mati so. Jangan mati so. Baptiso itu ditenggelamkan, diangkat lagi, jadi nggak mati sebenarnya. Nah, kalau hanya cuman dicuci atau dipercik atau di apa, sesuai dengan kata baptiso tadi, berarti sudah baptis belum? Simpelnya, pemahamannya begitu. Cuci muka belum namanya mandi. Kita lihat tuh makna katanya dan kita sesuai dengan itu. Kalau saudara hanya makan kacang, disebutnya sudah makan belum? Orang Indonesia gimana sih? Kalau yang namanya sudah makan bener tuh gimana sih? Makan nasi. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Ya kan? Sama pemahamannya begitu. Jadi ayolah, ini amanat Tuhan sendiri loh. Baptis air, baptis Roh Kudus. Baptis api itu udah pasti. Saudara akan mengalami dalam konteks arti ujian, proses pikul salib. Tapi dua ini supaya saudara mengalami Injil yang utuh. Memang itu tidak menyelamatkan saudaraku, tetapi bukan berarti karena nggak menyelamatkan ngapain juga, artinya kita nggak lakukan ngapain, nggak gitu. Artinya nggak seperti itu. Pemahamannya nggak seperti itu. Amin, saudaraku. Contoh gini, saya kasih contoh lagi. Makan banyak garam jadi darah tinggi. Apakah dengan demikian saudara nggak makan garam? Halo? Makan B2, hati-hati, bisa kolesterol, bisa macam-macam, tapi tetap aja makan B2. Sama, sekalipun itu nggak menyelamatkan, tapi bukan berarti kita nggak lakukan. Ingat, Yesus waktu mau dibaptis dia ngomong apa? Biarlah ini terjadi. Artinya biarlah aku dibaptis oleh engkau Yohanes. Supaya apa? Supaya aku menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Menggenapkan seluruh kehendak Bapa.
Saya mendorong, ayo jemaat yang di tempat ini, alami pengalaman rohani ini. Dibaptis secara selam dan dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Lihat, rohanimu akan berubah, kualitas rohanimu akan berubah, karena saudara akan berjalan dengan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Kristus, menjadi pemenang. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini mengerti saudaraku? Kita lanjutkan dulu ya. Ini sudah ya tadi ya. Oke, kita lewat aja. Nah, ini yang di Azusa Street, lihat ada satu artikel dari Azusa Street Mission ini ya, di buku ini. Mereka menggambarkan seperti ini. Peristiwa Azusa Street itu digambarkan seperti ini. Ini pasti terlihat sebagai sebuah fenomena baru. Terlihat sebuah perpaduan tanpa sekat dari orang Amerika, Afrika, Latin, Armenia, Rusia, Swedia, Jerman, Italia, China, Jepang, penduduk asli Amerika dan kelompok etnis lainnya yang dalam kebersamaan mengalami manifestasi yang penuh gairah. Apa itu? Mereka berbicara dalam bahasa roh, mereka bernubuat, ada penyembuhan, mujizat terjadi, ada pengusiran setan. Kalau sudah penuh Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, tanda-tanda ini, Tuhan bilang, ya kan, salah satunya ketika kita menjadi anak Tuhan, menerima kuasa sebagai anak Tuhan, dikatakan pergi, ya kan, tanda-tanda ini akan menyertai engkau akan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit akan sembuh, engkau akan mengusir setan-setan. Wah, ada kuasa. Banyak orang Kristen takut, malam-malam jalan di tempat yang gelap takut, ke kamar mandi takut. Takut apa? Takut setan. Kenapa? Nggak punya kuasa. Tapi kalau sudah punya kuasa, nggak akan takut. Setan ada, pergi lu setan. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau pergi keluar. Wah, aku sembuh. Orang kerasukan setan, tumpang tangan, pergi setan, iblis keluar. Ini bait suci Allah. Setannya kabur, saudaraku. Tapi kalau kita nggak punya kuasa, kita yang kabur, saudara. Kita yang lari, kita yang kabur, ya kan? Ini. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 39 ditulis begini, jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, oke. Dalam penafsiran prinsipnya nggak boleh comot Alkitab ini untuk berdiri sendiri, nggak boleh. Oke, mungkin beralasan seperti itu. Kan nggak boleh satu ayat jadikan pembenaran. Oke, kita lihat sekarang konteksnya apa. Ya, waktu Paulus nulis ini, jangan melarang orang berkata bahasa roh. Konteksnya apa? Secara keseluruhan di 1 Korintus 14. Yang sedang dibahas, diajarkan Paulus itu apa? Ini Paulus sedang membahas, mengajar tentang peraturan dalam pertemuan jemaat. Lihat judulnya di 1 Korintus 14 yang konteks 39 itu ada judul peraturan dalam pertemuan jemaat, artinya dalam ibadah. Salah satunya, jangan melarang orang berkata bahasa roh, jangan mengolok-olok, jangan menghina kalau boleh ditambahkan, ya, jangan menganggap rendah orang yang berbahasa roh. Kenapa, saudaraku? Lihat ayat Tuhan pernah ngomong begini, dosa yang lain-lain bisa diampuni, tapi satu dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu dosa apa, saudaraku? Pak Andres, dosa apa yang Yesus ngomong tidak bisa diampuni? Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa dosa menghujat Roh Kudus itu? Baca keseluruhannya. Kalau sudah bingung, apa sih maksud menghujat Roh Kudus? Baca semua ayat itu. Dalam perikop itu baca semua, dalam pasal itu baca semua. Sudah akan ketemu jawabannya pasti. Waktu itu Yesus sedang menyembuhkan orang, tetapi dia dikatakan dengan kuasa setan Beelzebul dia menyembuhkan. Ingat cerita tentang itu kan? Yesus menyembuhkan atau mengusir setan
ada orang yang kerasukan setan, disembuhkan, setan diusir. Ada orang yang ngomong, dia dengan kuasa setan. Langsung Tuhan ngomong, mana mungkin setan mengusir setan. Temen ngusir temennya sendiri, mana mungkin. Kata Tuhan kira-kira dalam bahasa segaulnya gitu. Gak mungkin kalau setan bertemu dengan setan sendiri, kerajaan setan hancur. Gak mungkin kata Tuhan. Nah, ketika itulah Tuhan bilang, dosa apapun masih bisa diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa artinya dari cerita itu? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang menghina karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang menyembuhkan tadi. Orang Yesus mengusir dengan kuasa kerajaan Allah, kok dianggap kuasa setan. Ini menghujat Roh Kudus. Saudara kalau mengolok-olok karya Roh Kudus, nggak percaya, itu menghujat loh. Melalui konteks itu kita bisa tahu sekarang. Jelas sampai di sini saudaraku. Bahasa roh itu karya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, Roh Kudus yang mengerjakan, jangan diolok-olok. Jangan dihina saudaraku, itu menghujat namanya. Kalau saudara nggak tahu, diam aja sudah. Berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya ini? Ya. Jangan malah mengolok-olok, lu sok suci lu apa lu lah, itu karya Roh Kudus dihina, diolok-olok. Saudara menghujat Roh Kudus bahaya loh, dan diampun gitu saudaraku. Ya kan? Dosa menghujat Roh Kudus seperti itu. Biarkan yang berbahasa roh. Saudara harus rindu. Ya Tuhan, kalau temanku, saudaraku berbahasa roh, terima baptisan roh, aku juga mau Tuhan. Asal saudara lapar, haus, minta sama Tuhan, pasti terjadi. Caranya bagaimana? Bisa, enggak satu cara, bisa berbagai macam cara, saudara. Kalau saya sama bersaksi ya. Saya tuh pernah ikut beberapa kali pertemuan doa baptisan Roh Kudus. Di mana ada gereja waktu itu yang Pentakosta, ada doa baptisan Roh Kudus. Saya ikut sudah. Waktu itu saya masih ingat, saya ada di Semarang waktu itu. Habis keluar dari PT KHTEK sudah. Ya, dulu saya kerja di PT KHTEK Seranca Ekek, pabrik tekstil. Keluar, kemudian ya sempat diproses sama Tuhan di Bandung dan sekitarnya. Kemudian akhirnya saya pulang ke Semarang sebelum saya melanjutkan ke Probolinggo, Jawa Timur. Saya rindu dibaptis Roh Kudus. Nah, selama saya di Semarang itu, saya cari info mana nih ada nih. Saya ikut ada ibadah youth waktu itu, baptisan Roh Kudus. Saya ikut pingin dibaptis Roh Kudus, ditumpang tangan, nggak dapat saudara. Ikut yang sore, yang umum, nggak dapat. Minta sama Tuhan, sampai saya doa pribadi di kamar, Tuhan aku minta, haus. Gak dapat juga saudara. Akhirnya tiba saatnya saya ke Probolinggo, Jawa Timur, belajar membantu pelayanan di sana. Ya. Singkat cerita, ya itu kerinduan masih ada, masih menggebu-gebu. Saya ingin punya kuasa Roh Kudus, melayani dengan kuasa, hidup berkemenangan. Saya nggak mau jatuh bangun dalam dosa. Saya tahu yang bisa memampukan adalah kuasa Roh Kudus, karena Kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya perlu Roh Kudus, saya minta, saya doa. Di Probolinggo pun saya ikut, ada doa baptisan Roh Kudus, saya ikut, nggak dapat juga. Suatu hari saya tidur malam kalau nggak salah itu, ya tidur malam. Bermimpi saya seperti dikejar-kejar antikris saudara. Saking ketakutannya, saya berbahasa roh. Ketika saya seperti itu menimpa saya terbangun saudara. Saya tersadar, Tuhan, lewat mimpi ternyata saya dapat bahasa roh. Saya berbahasa roh saking takutnya saudara di dalam mimpi itu, karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh antikris saudara. Saking takutnya berbahasa roh. Sampai saya terbangun, saya menyadari, ya saya sudah terima Tuhan. Paginya ada pertemuan doa, langsung saya praktek saudara. Itu harus terus dipakai, harus terus digunakan saudara.
Suatu hari saya pernah melayani youth di Otista Subang. Kalau nggak salah waktu itu saya ketua youth-nya, kalau nggak salah ya, Mas, kalau nggak salah ingat. Saya pernah jadi ketua youth di Otista Subang waktu itu. Ada acara khusus anak youth kita bikin pengajaran dasar seperti itu. Saya kebagian menyampaikan tentang baptisan Roh Kudus. Saya jelaskan tentang baptisan Roh Kudus. Akhirnya di akhir pengajaran itu saya berikan tantangan kepada mereka. Saya tanya kepada mereka, siapa yang pernah atau yang sudah berbahasa roh? Banyak yang nggak ngangkat, tapi sebenarnya mereka dulu pernah berbahasa roh, tetapi lama nggak dipakai, nggak digunakan. Akhirnya mereka nggak pakai lagi. Tapi hari itu ketika saya doakan mereka dan mereka merespon, mereka terima lagi baptisan Roh Kudus. Anak-anak yuk terima baptisan Roh Kudus. Mereka berdoa dalam bahasa roh. Wah, dalam pertemuan itu di Otista. Wah, mereka merasakan sesuatu yang lain, yang berbeda, yang mereka sukacita sekali. Saya rindu jemaat di tempat ini ngalami baptisan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Caranya sudah harus minta, jangan malu, dan ingat, jangan mengolok-olok, jangan menghina orang yang berbahasa roh. Saudara bisa dikategorikan sebagai orang yang menghujat Roh Kudus karena sudah nggak percaya kepada karya Roh Kudus. Bahasa roh adalah salah satu karya dari Roh Kudus itu sendiri. Kita lihat yang berbahasa roh hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja, setelah itu tidak. Nah, ini kebenarannya ya. Aku suka supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu bernubuat. Nah, ini kalimat firman dari Paulus, tulisan Paulus yang sering disalah tafsirkan juga. Tuh kan, Paulus ada ngomong lebih bernubuat itu lebih berharga daripada bahasa roh. Jadi nggak penting bahasa roh itu. Jangan salah, saudaraku. Walaupun Paulus ngomong begini, tetapi Paulus ngomong, aku tuh berbahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Kalau Paulus menganggap bahasa roh nggak penting, ngapain dia harus berbahasa roh lebih dari para jemaat? Oh, bahasa roh Paulus tuh sering, saudaraku, ya kan? Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat, kalimat tetapi lebih daripada itu artinya tidak membatalkan pernyataan yang pertama tadi. Pernyataan lebih daripada itu, ini tidak membatalkan kalimat di atasnya ini, tidak membatalkan ini, tidak. Amin, saudaraku, ya. Bukan berarti perbandingan secara umum satu karunia lebih dari karunia yang lain, yaitu bahasa roh dan nubuat, melainkan perbandingan dalam konteks fungsi membangun jemaat. Sekali lagi, kalau fungsinya untuk membangun jemaat, untuk mengajar, untuk berkhotbah, bernubuat lebih penting. Itu maksudnya kalimat ini. Kalau sudah ketemu orang mempermasalahkan ayat ini, menanyakan ayat ini, sudah jelaskan begitu. Ya, ayat ini bukan berarti menghilangkan kata lebih daripada itu, bukan berarti menghilangkan ini. Bukan berarti bahasa roh nggak penting. Kalau bahasa roh nggak penting, Paulus nggak mungkin lebih sering berbahasa roh. Nggak mungkin Paulus memotivasi, aku suka supaya kamu berbahasa roh. Nggak mungkin Paulus ngomong begitu. Nggak mungkin. Tapi Paulus ngomong begini dalam konteks untuk membangun jemaat, nubuat lebih penting. Berkhotbah, mengajar dalam bahasa yang bisa dimengerti itu lebih penting. Yang mengerti kata-katanya. Ya. Oke, kita masuk kesimpulan aja ya. Ini ada kesimpulan nanti. Nah, ini ada satu lagi ya. Bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Itu ada di 1 Korintus 14 ayat 22, 21. Tuh kan, bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman. Makanya orang akhirnya nggak berani berbahasa roh karena takut. Loh, kalau saya berbahasa roh, saya bukan orang yang, berarti saya orang yang tidak beriman dong. Bagaimana dong? Baca ayat di atasnya, sudah mengerti nanti. Artinya begini. Ingat waktu di zaman Kisah 2 Pentakosta, ketika murid-murid berbahasa roh, orang-orang di luar yang tidak percaya kan mengolok, wah mereka mabuk.
Karena mereka tidak beriman. Artinya gitu, berbahasa itu menunjukkan nanti siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Orang yang mengolok-olok itu orang yang tidak beriman. Sampai di sini jelas, saudaraku? Ya, nanti kita sambung lagi, masuk kesimpulan. Ya, baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh merupakan ciri khas insan Pentakosta yang membedakan dari karismatik, neokarismatik, dan aliran yang lain. Kesimpulan kedua, semua orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat menerima baptisan Roh Kudus sebagai pemberian Tuhan dengan tanda awal berbahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus sebagai pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Salah satu perbedaan Pentakosta dengan karismatik yang kedua adalah bahwa Pentakosta mempercayai bahwa baptisan Roh Kudus dengan kelahiran baru itu berbeda. Ada, nanti kita belajar bukti-bukti di Alkitabnya ada. Perdebatan bahasa roh asli dan bahasa roh yang tidak asli bukan terkait dengan senolalia atau glosolalia. Baik senolalia atau glosolalia, keduanya adalah bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu kesimpulannya. Ya. Oke, bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif bagi orang yang tidak percaya. Ya, ini jawabannya. Saya ulang ya. Bahasa roh dalam pertemuan jemaat menjadi suatu tanda yang negatif bagi orang yang tidak beriman tadi, yang tidak percaya tadi. Karena orang yang tidak percaya terpisah dari Allah, bahasa roh juga menjadi tanda untuk orang percaya yang menunjukkan Roh Kudus tercurah seperti nubuatan Yoel. Jadi bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya ini tanda negatif bagi orang yang tidak percaya, karena dia akan mengolok-olok, mabuklah, sok suci lah, apalah. Itu kategori menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Selamat menerima Injil yang utuh. Amin, saudaraku. 5. Keselamatan, kekudusan, baptisan Roh Kudus, mujizat kesembuhan ilahi, dan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu semua ada di Alkitab saudara. Dan di sini saudara diajarkan secara utuh. Tinggal respon saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari makin berdiri. Sebentar nanti kita juga akan ada penyerahan anak, ya. Anak dari